Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Mari kita berdoa saudara untuk menyambut firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Engkau sudah menolong kami, boleh bangun pagi hari ini Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami tahu bahwa itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sebelum kami lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuduskan seluruh hidup kami agar firman-Mu yang akan kami dengar itu tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau bagi setiap kami dan jadikan kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang hati yang melekat dengan Tuhan, berarti hati kita tidak terpisah dengan Tuhan. Isi hati kita selalu memikirkan Tuhan, saudara. Tentu sikap seperti ini sangat diinginkan oleh Tuhan. Nah, apakah yang kita peroleh jika hati kita melekat kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan perlindungan. Ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara, musuh selalu mencari kesempatan untuk bisa menyerang orang percaya. Nah, untuk melindungi diri dari serangan musuh, tentu kita sangat perlu perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan, saudara. Ia akan meluputkan dan melindungi kita dari segala apapun yang mengancam hidup kita. Nah, yang kedua yang kita dapatkan di saat hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan dan masalah tentu tidak terlepas dari kehidupan kita selama di muka bumi ini. Nah, penyertaan Tuhan diperlukan agar dapat menghadapi dan melewati setiap penderitaan dan masalah yang tentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya hati kita perlu melekat kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa baca itu ayat yang ke-16, saudara. Di sana firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara, jika hati kita melekat kepada Tuhan,
maka Tuhan menjamin kehidupan kita seumur hidup. Karena firman-Nya memang menjamin akan hal itu. Nah, jadi bagaimana caranya agar hati kita bisa melekat kepada Tuhan? Caranya adalah berdoa, membaca firman, dan melakukannya, saudara. Karena ada beberapa macam doa. Ada doa hanya sebatas kebutuhan, dan ada juga doa hanya sebatas laporan. Tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, pasti berdoanya dengan sungguh-sungguh. Tentu dengan hati yang rindu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara. Saudara, bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu bisa dilihat dari seberapa banyak dia memberikan waktunya untuk Tuhan, beribadah, melayani, saat teduh, dan lain sebagainya. Nah, hati yang melekat kepada Tuhan itu sama dengan kasih yang tulus dan setia. Dalam Hosea, kalau kita baca Hosea 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini berkata bahwa Tuhan lebih menyukai orang yang punya kasih setia, bukan korban sembelihannya, dan menyukai orang yang rindu mengenalnya lebih dari korban-korban bakarannya. Contoh orang yang hatinya melekat kepada Tuhan di dalam Alkitab adalah Maria Magdalena. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Dan kalau kita baca ketika Yesus bangkit dari kubur, yang ditemui Yesus adalah Maria Magdalena. Maria mendapatkan momen spesial yang tidak dialami oleh orang lain, termasuk murid-muridnya, saudara. Dan saya percaya kita juga menginginkan bisa mendapatkan momen spesial bersama Tuhan Yesus, seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena. Nah, jadi saudara, orang yang hatinya tidak mau melekat kepada Tuhan berarti sama dengan bahwa dia tidak menginginkan Tuhan. Mereka menolak penjagaan Tuhan dalam hidupnya. Bukan Tuhan yang tidak meluputkan mereka dari malapetaka, atau bukan Tuhan tidak mau menjaga mereka dari yang jahat, melainkan mereka menolak penyertaan Tuhan. Karena orang yang melekat kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, kalimat di dalam aku menunjuk suatu hubungan yang karib, saudara. Artinya, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Dia berotoritas penuh atas hidup kita. Jadi melekat kepada Tuhan berarti bertekad menjadi pelaku firman. Karena ketika hidup kita melekat kepada Tuhan,
ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan menjadi bahagian kita, saudara. Yohanes 15 ayat 7, berkat yang kita terima adalah bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh melakukannya dalam hidup kita, sehingga kita memiliki hati yang mau melekat dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya janji yang Tuhan sudah berikan itu digenapi buat hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sudah ketahui, sehingga hidup kita semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa, saudara, untuk menyambut dan menjalani sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Engkau juga bersama dengan kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan jadikan kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami berdoa menyerahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan hari ini semua berjalan atas pimpinan Tuhan. Pimpin setiap rumah tangga umat-umat-Mu, pimpin setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya berhasil, karena ada Allah yang bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami hanya meminta Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami, tinggal di dalam hidup kami, menjadi penguasa, dan Engkau yang berotoritas dalam hidup kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, kami peraskan doa kami percaya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, karena ada Allah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.